ikramul yatim, memuliakan anak yatim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taghhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan dengan anak-anak yatim kita tidak boleh berbuat tidak baik atau memarahinya. Begitu juga kepada orang-orang yang meminta, jika kita tidak memberinya jangan sampai kita membentaknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memiliki sifat kasih sayang, sifat rahmat, terkhususnya kepada anak-anak yatim. Artinya anak yatim adalah mereka yang telah ditinggal oleh ayahnya di masa mereka sebelum sampai pada batasan balighnya. Jadi dikatakan oleh para ulama, disebut anak yatim ini adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum masa balighnya. Kalau sudah baligh tidak disebut yatim. Ya, kalau sudah baligh tidak disebut anak yatim. Artinya sudah baligh, yang mungkin bisa sudah mencari pencarian sendiri. Ya. Nah, ini tidak disebut dengan baligh. Namun adapun baligh yang sebelum, adapun yatim yang sebelum dia baligh. Nah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu keistimewaan bagi siapapun yang memiliki rasa kasih sayang, mereka yang merawat anak yatim. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam Sahih Al-Bukhari, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang merawat anak yatim, kafil yatim. Kafil itu seperti yang menjamin, yang merawat, ya, anak yatim fil jannah hakadha, nanti di surga seperti ini. Nah, ini keistimewaan bagi siapa? Bagi mereka yang mau merawat anak yatim, mereka yang mau menyayangi anak yatim, mereka yang punya perhatian terhadap anak yatim. Makanya subhanallah, dalam satu amalan ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di antaranya adalah merawat, ya, menyayangi. Mungkin dalam gambarannya kita merawat anak yatim, merawatnya tinggal di rumah kita, memberi tempat yang layak untuknya, ya, memberi makan dengan sewajarnya setiap harinya, ya, menyekolahkannya, mendidiknya. Ini seperti merawat. Kita merawat anak ya yatim. Namun di zaman kita sekarang nggak semua orang mungkin bisa merawat di rumahnya anak yatim. Nggak semua orang mampu dia merawat di rumah. Oh, rumah saya mau merawat anak yatim. Sebagian dari kita rumahnya masya Allah kecil juga, buat keluarganya pun sulit. Bisa bilang rumahnya RSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran saja susah sekali. SSS. Ya, rumah kita kecil mungkin ya, tapi bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini, bisa. Dengan apa? Dengan kita merawat, mungkin membantu kita bersedekah. Ya, ada panti-panti yatim atau tempat-tempat yang dimana di situ menampung anak yatim. Wah, ini punya keistimewaan yang luar biasa. Dengan kita memberi anak yatim, ini keistimewaannya luar biasa. Kita memberi kepada anak-anak kecil saja sudah dapat pahala yang besar. Nah, adapun kita memberi kepada anak-anak yatim, wah, lebih besar lagi pahalanya, lebih istimewa lagi. Cuma jangan sampai salah saja. Ya, kadang memberi kepada anak yatim, mereka memberi bagian daripada zakat. Nah, ini bukan tempatnya. Sebab zakat itu yang berhak bukan anak yatimnya. Bukan karena keyatimannya berhak menerima zakat, tidak. Karena yatim itu bukan asnaf zakat, bukan orang yang berhak menerima zakat. Mungkin karena fakirnya, mungkin karena miskinnya, boleh dikatakan dia berhak menerima zakat, tapi bukan karena dia anak yatimnya. Kadang ada orang bilang, zakat kepada siapa? Anak yatim saja. Kasih saya. Salah tempat ini. Ya, salah tempat. Boleh kita kasih kepada anak yatim bukan karena keyatimannya, tapi karena apa? Karena mungkin fakirnya, sifat fuqara, atau miskinnya, wal masakin. Atau ada anak yatim hutangnya banyak, al-gharimin. Kadang ada orang suka mau memberi tapi dia pakai dengan zakat. Nah, ini salah tempat. Ya, jadi kepada anak yatim itu hitungannya bukan zakat tapi sedekah. Ya, sedekah, kita mau sedekah sama anak yatim boleh, mau ngasih hadiah buat anak yatim boleh. Tapi kalau buat buat zakat, nah, ya, kadang banyak orang salah tempat nih dalam memberi zakat.
yang menunaikan zakat. Zakat ada asnafnya, ada 8 bagiannya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, perlu kita perhatikan. Ya, mereka bagian orang yang berhak menerima zakat. Kepada anak yatim seperti kita memberi, kebanyakan seperti dalam bahasa kita disebutnya santunan yatim. Biasanya momen-momen Ramadan juga suka ada santunan yatim. Apalagi kalau sudah masuk momen Muharram, bulan Muharram ini sudah banyak momen-momen kita nyantunin yatim. Sampai kalau orang kita sering bilang kalau bulan Muharram lebarannya anak yatim. Karena memang dari salah satu amalan yang dianjurkan dilakukan di hari Asyura itu kita memberi kepada anak-anak ya yatim. Wah, keistimewaannya luar biasa. Berapa banyak orang yang diberi keberkahan rezekinya karena memberi pada anak yatim. Saya sampai berjumpa dengan orang yang sukses, yang berhasil tuh kerjaannya dia ngasih anak yatim. Bukan 1-2 orang, berorang-orang banyak. Allah kasih bisnisnya, usahanya, dagangnya lancar. Sebab apa? Sebab dia nggak pernah lepas dengan anak yatim. Sampai ada di antara mereka yang dia bilang, saya biasa ngasih pertama mampu saya cuma ngasih 5.000 anak yatim. Ada 10 orang saya kumpulin 5.000 50.000. Sampai Allah kasih itu berkah, saya dapat rezeki lagi, saya kasih lagi 50 jadi 500.000. Terus bertambah sampai ada salah satu dari orang-orang ini, mereka memberi untuk anak yatim setiap berapa bulan gitu. Anak-anak yatim diajak jalan-jalan ya, kayak bisa membahagiakan anaknya, idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada mereka anak-anak yatim. Sebab kan anak-anak yatim ini khususnya mereka di antara orang-orang yang mohon maaf agak terkucilkan karena ayahnya udah nggak ada. Ayahnya udah nggak ada, berarti dia merasa nggak ada yang ngajak dia jalan, nggak ada yang ngajak dia makan, ya seperti itu. Ya, sampai saya sendiri pernah ngerasain kepada adik saya sendiri. Ketika saya punya ayah meninggal, adik saya masih kecil. Ayah saya meninggal, adik saya masih kecil. Terus saya ajak jalan aja, kita makan aja sampai nangis tuh ngomong, inget dulu masih ada abah yang ngajak jalan. Tuh anak-anak yang sudah ditinggal orang tuanya tuh pasti ngerasakan seperti itu. Ya, makanya kita perlu perhatian. Kita perlu di dalam hati kita tumbuhkan rasa rahmat, rasa kasih sayang. Nah, khususnya terhadap mereka anak-anak yatim. Sampai Nabi bilang, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Saya dan orang yang merawat anak yatim nanti di surga begini, kata Rasulullah. Rasulullah isyaratkan apa? Asyara biha. Nabi SAW memberikan isyarat apa? Yang diisyaratkan usbu'aihi as-sababa wal wusta. Jari telunjuk dan jari tengah begini. Saya nanti begini. Artinya berdekatan, gak bisa dipisah. Kira-kira dari jamaah yang hadir ada nggak yang bisa misahin telunjuk sama jari tengahnya? Pindahin jari tengah ke samping kelingking, ada yang bisa? Nah, artinya nggak berpisah dengan Nabi, dekat dengan Nabi, bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Allah berikan kepada mereka yang mau merawat anak yatim, yang mau memberi kepada anak yatim. Bahkan dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, qala sallallahu alaihi wasallam, Abu Nu'aim qala sallallahu alaihi wasallam, khairu buyutikum baitun fihi yatim mukarram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling baik rumah di antara kalian adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan, disayangi, ya, diberi. Ya, jadi rumah siapa yang mulia? Rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni, yang disayangi. Oh, jangan sampai ada rumah di dalamnya ada anak yatim tapi dijahatin. Ya, kayak cerita apa bawang putih, bawang merah. Ceritanya bawang putih, bawang merah tuh dijahatin. Ya, itu anak yatim dijahatin. Ya, atau cerita dongeng-dongeng. Ya, Cinderella atau apa ceritanya tuh, jahatin anak yatim tapi dijahatin. Nah, tapi Nabi SAW bilang rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disayangi, yang dirawat, yang dimuliakan. Sampai keistimewaannya dalam satu riwayat disebutkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat ya,
Ana awwalu man yuftahu babul jannah. Kata Nabi SAW, saya orang yang pertama kali buka pintu surga. Ini hadis riwayat Abu Ya'la. Ana awwalu man yuftahu babul jannah. Berarti la syak, tidak diragukan bahwa surga tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad SAW yang buka pintu surga. Ana awwalu man yuftahu babul jannah. Illa anni ara imra'atun tubadiruni, kata Rasulullah. Tapi waktu saya mau buka pintu surga, saya lihat ada perempuan nyamperin saya. Ada perempuan nyamperin saya. Fa aqulu malaki wa man anti? Kenapa engkau menghampiri saya dan siapa engkau? Dijawab, fataqul an imra'atun qa'adtu ala aitam li. Saya seorang perempuan yang duduk di rumah saya anak yatim. Duduk anak yatim di rumah saya. Jadi saya rawat, saya didik. Minta sama Rasulullah SAW supaya bisa masuk surga. Jadi masuk surga termasuk orang-orang yang pertama bersama Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia merawat, dia menyayangi. Makanya orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim, disayangin, dicintain, dirawat, dididik, diajarkan sampai dewasa, maka apa? Dapat keistimewaan, termasuk orang-orang yang masuk bersama Nabi Muhammad SAW.